Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia, bersama saya Bilkis Mutiah. Berita yang akan kami sajikan antara lain adalah dari Gelora Talks tentang isu kebangkitan komunisme, pencatutan investasi bodong oleh Gelora Indonesia Sekuritas, soal pengesahan RUU KUHP dalam diskusi bidang hukum, Partai Gelora resmi gelar 10 lomba, soal batik Indonesia, dan Rakorwil Roadshow DPW Jawa Timur. Berita pertama, Ketua Umum Partai Gelora menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis, namun hegemoni geopolitik Cina, sehingga memungkinkan persepsi untuk terbentuk. Hal ini menunjukkan persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyaknya operasi politik dan media yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan global yang sedang bekerja, sejak Amerika Serikat mendeklarasikan Cina sebagai musuh mereka, yang berarti opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik. Hal tersebut disampaikan Anies Mata dalam Gelora Talk bertajuk NKRI dan Ancaman Komunisme dalam Dinamika Politik, membedah survei Median September 2021 yang disiarkan live streaming di channel YouTube Gelora TV pada Rabu 6 September 2021 lalu. Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Riko Marbun, Menteri BUMN periode 2011 sampai 2014 Dahlan Iskan, mantan Dubes RI untuk Cina yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-Cina Maijen TNI Pur Sudrajat, serta pengamat politik dan sosial budaya Rocky Gerung. Menurut Anies Mata, kecemasan publik terhadap hegemoni Cina sebenarnya adalah hal positif jika dipandang sebagai survival instinct yang bisa diubah menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang. Ketakutan ini atau kecemasan publik kita terhadap hegemoni China ini sebenarnya adalah hal yang positif jika kita memandang itu sebagai bagian dari survival instinct. Ketakutan itu kan bagian dari survival instinct. Kita takut digigit ular jadi kita menghindar. Itu bagian dari cara kita survive. Jadi sebenarnya ini ada sisi positif di sini. Ini adalah pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan kita, supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya di mana kita sangat berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka itu. Berita kedua, Partai Gelora akan melaporkan akun Gelora Indonesia Sekuritas ke Barreskrim Polri dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam waktu dekat. Gelora Indonesia Sekuritas dilaporkan karena telah mencatut nama dan logo Partai Gelora yang digunakan untuk investasi bodong. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi nirlaba dan dilarang membentuk badan usaha. Penegasan itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Gelora Indonesia, Amin Fahrudin dalam keterangannya pada Kamis 30 September 2021. Amin secara tegas mengatakan bahwa Gelora Indonesia Sekuritas merupakan penipuan sehingga masyarakat dihimbau berhati-hati apabila mendapat penawaran investasi tersebut. Gelora Indonesia Sekuritas bukan bagian dari Partai Gelora Indonesia. Kami sangat dirugikan karena Gelora Indonesia Sekuritas memakai nama dan logo yang sama persis sehingga seolah-olah mereka adalah bagian dari Partai Gelora. Demikian kata Amin Fahrudin. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Masyarakat Taslim Tamang menambahkan, dalam menjalankan aksinya, Gelora Indonesia Sekuritas menawarkan investasinya di grup Telegram. Gelora Indonesia Sekuritas mengklaim sebagai platform investasi keuangan digital 100% terpercaya yang berinvestasi di pasar saham Indonesia. Gelora Indonesia Sekuritas juga mengaku sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM. Berita berikutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah berharap revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP dapat disahkan pada akhir tahun ini, pasca disetujui masuk Prolegnas 2021 pada 30 September lalu. Partai Gelora memberikan dukungan penuh penyelesaian RKUHP ini agar pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa meletakkan hukum bernegara yang demokratis. Menurut Fahri, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014 sampai 2019, RKUHP sudah dibahas sampai tingkat 1. Namun ketika hendak disetujui pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna DPR, tiba-tiba pemerintah menarik RKUHP ini karena banyaknya penolakan dari masyarakat. Fahri meminta semua pihak untuk mendorong disahkan RKUHP ini agar Indonesia akan memiliki UU KUHP yang demokratis dan apabila ada keinginan melakukan perubahan bisa dilakukan judicial review. Setelah itu, kata Fahri, pemerintah bisa fokus untuk melakukan konsolidasi teks lainnya, serta konsolidasi pembenahan terhadap institusi penegakan hukum dan kepemimpinan SDM-nya.
Hal itu disampaikan Fahri dalam webinar bertajuk Revisi KUHP Menjawab Kebutuhan Zamankah yang digelar Bidang Hukum dan HAM Partai Gelora pada Jumat 1 Oktober 2021 lalu. Webinar yang dimoderatori Amin Fahrudin ini menghadirkan narasumber lain, yaitu Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Edi Hiarich, dan praktisi hukum pidana Firman Wijaya. Sekali lagi, dalam kerangka itulah saya ingin atas nama teman-teman di Partai Gelora, atas nama Pak Ketua Umum juga Pak Anies Mata, ingin memberikan dukungan supaya undang-undang hukum pidana kita ini segera disahkan, sehingga terjadilah peralihan besar-besaran dari semangat undang-undang lama yang masih dituduh dan dikritik ya, berbau kolonial, otoriter dan sebagainya, itu menjadi semangat restoratif ya, korektif dan rehabilitatif yang kita kehendaki. Itu akan segera terjadi sebab efeknya kepada kehidupan publik kita akan masif sekali. Kita berharap, kita percaya bahwa ini semua akan menjadi titik awal bagi Indonesia yang lebih baik, dan kita berharap dalam masa Pak Jokowi ini juga dituntaskan peletakan dasar-dasar dari negara hukum kita yang demokratis. Berita keempat, Partai Gelora Indonesia secara resmi membuka pendaftaran beberapa kegiatan lomba untuk menyemarakan dan memeriahkan HUT kedua yang jatuh pada 28 Oktober nanti. Peserta yang bisa mengikuti perlombaan tidak hanya kader Partai Gelora saja, tapi juga masyarakat umum. Pendaftaran bisa diakses di website Partai Gelora. Halo pemirsa Gelora TV dimanapun Anda berada, bersama saya Fajri, reporter Gelora News. Di sini kita kehadiran Ketua Pelaksana HUT Partai Gelora Indonesia yang kedua bersama Kang Yani. Halo Kang Yani, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Jadi gini Kang Yani, saya mau nanya terkait persiapan HUT Partai Gelora Indonesia yang kedua. Kira-kira Kang Yani bisa menjelaskan secara detail kepada seluruh pemirsa Gelora TV. Ya, terima kasih. Persiapan ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lah ya. Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di bidang-bidang, khususnya bidang di klaster Penggalangan, di mana setiap bidang ini mereka akan menyelenggarakan beberapa lomba sesuai dengan segmennya masing-masing. Mungkin nih banyak pemirsa Gelora TV yang belum update atau belum tahu lomba apa aja sih yang ada di HUT Partai Gelora Indonesia yang kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, lomba ini memang diselenggarakan oleh teman-teman di bidang-bidang di klaster Penggalangan khususnya. Jadi misalkan bidang generasi muda dengan segmen pelajarnya mengadakan kegiatan Gelora Science Competition. Bidang perempuan mengadakan 3 lomba untuk anak-anak, di mana mereka ada lomba video anak, yaitu Impian dan Cita-Citaku, di mana setiap anak ini didampingi oleh orang tua menceritakan cita-citanya, tentang harapannya, bahkan tentang bagaimana membangun Indonesia, tapi didampingi oleh orang tua. Kemudian yang kedua juga, atau yang ketiga ya, masih di bidang perempuan, itu lomba bikin video grup 28. Karena 28 ini ya identik dengan 28 Oktober. Kemudian juga masih bidang perempuan mengadakan lomba desain batik Gelora, gitu ya. Kemudian untuk bidang UMKM ada 2 lomba. Lomba yang pertama adalah vlog Yes UMKM dan lomba TikTok Yes UMKM, di mana mereka disuruh menceritakan tentang bagaimana bisa bertahan dalam kondisi pandemi, tentang bisnisnya. Nah kemudian bidang yang lainnya, bidang hubungan keumatan, itu menyelenggarakan lomba sholawat. Gitu ya. Kemudian bidang Yanmas mengadakan lomba bersih pantai. Kemudian bidang seni budaya itu mengadakan lomba desain mural. Jadi yang dilombakan desainnya, bukan bikin muralnya, bukan mural di tembok atau apa kayak gitu, tapi desainnya. Berarti medianya apapun itu? Medianya apapun, baik itu dalam bentuk desain digital ataupun dalam bentuk kertas ataupun di kanvas atau bahkan di tembok langsung, itu juga silakan. Dan yang terakhir itu bidang Gahora, itu adalah ada Gelora Victory Sport Competition. Mungkin dari sekian banyak lomba nih, Kang Yani, kan kurang lebih ada 10 lomba. Iya, iya. Total hadiahnya itu kira-kira berapa tuh Kang Yani? Kalau total hadiah, ya ratusan juta rupiah.
Total hadiah ya. Luar biasa. Tapi kan dibagi-bagi. Tapi tidak hanya dalam bentuk uang ya. Di situ juga peserta akan mendapatkan plakat, peserta juga akan mendapatkan souvenir, peserta juga akan mendapatkan sertifikat yang bagi pemenang lah maksudnya. Jadi secara umum pemenangnya itu nanti sekali lagi juara 1, 2, 3, di mana yang akan dilihat adalah yang paling banyak akumulasi dari like, share, and comment. Seperti itu. Buat seluruh pemirsa Gelora TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk daftar dan ikut perlombaan yang diselenggarakan oleh Partai Gelora Indonesia dalam rangka memperingati HUT Partai Gelora Indonesia yang kedua. Dan di sini bersama saya Fajri, reporter Gelora News, dan Ketua Pelaksana HUT Partai Gelora Indonesia, Kang Yani dari Jakarta, kami melaporkan. Informasi berikutnya, setiap 2 Oktober masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Batik Nasional, di mana masyarakat beramai-ramai mengenakan baju batik pada hari tersebut. Hal itu tidak terlepas dari peristiwa bersejarah karena batik Indonesia resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada sidangnya di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Hingga akhirnya batik Indonesia telah dikenal secara mendunia. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia, Rati Sanggarwati dalam acara rumpi bertajuk Batik Indonesia Menuju Dunia pada 1 Oktober 2021 lalu. Acara rumpi ini dihadiri oleh perancang busana ternama Dr. Hari Darsono PhD. Menurut Rati, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mengenakan batik Indonesia ke dunia internasional. Tujuannya agar batik Indonesia semakin dikenal, populer, dan dapat dilestarikan. Tentunya, upaya mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional akan membawa dampak positif, baik untuk pemerintah, masyarakat, atau pengusaha batik. Berita terakhir, DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Timur melakukan roadshow Rakorwil konsolidasi internal secara maraton di setiap daerah pemilihan atau dapil menjelang pelaksanaan pemilu 2024 untuk memanaskan mesin partai. Pada tahap pertama dilakukan konsolidasi di 3 dapil dari 11 dapil, yakni Dapil 1, Surabaya hingga Sidoarjo, Dapil 10, Gresik sampai Lamongan, dan Dapil 9, Bojonegoro sampai Tuban. Sekretaris DPW Partai Gelora Jawa Timur, Misbahul Munir mengatakan, roadshow di setiap dapil tersebut mulai diadakan pada 2 hingga 30 Oktober 2021. Konsolidasi ini dilaksanakan secara hybrid dengan cara kombinasi offline dan online yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata secara daring. Rapat koordinasi ini diikuti seluruh pengurus DPD Kabupaten, Kota, dan bakal calon anggota legislatif dalam tema Bersama Rakyat Berjuang Jawa Timur Makmur. Dalam konsolidasi tersebut, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur Muhammad Sirot meminta para kader Partai Gelora menjadi bagian dari rakyat dengan mendengar keluhan rakyat dan bergerak membantu mereka tanpa melihat pilihan partai politik dan ideologinya. Upaya penghapusan penderitaan rakyat harus menjadi fokus perjuangan kader Partai Gelora di Jawa Timur. Sekian Gelora News pekan ini. Saksikan Gelora News setiap Sabtu jam 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.